saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-33 ya dari GPT Immanuel. 33 tahun. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli kolam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyainya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyai kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyai kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Saudaraku, ayat 36 sampai 50 Lukas 7 ini dalam tabernakel ini terkena pintu kemah. Pintu kemah bicara baptisan atau kepenuhan Roh El Kudus. Tidak tahu berapa lama perempuan itu menderita dengan dosa. Ya, saudaraku, seorang berdosa itu menderita. Pendeta Tes katakan, tidak usah kita menghakimi, menghukum mereka yang berbuat dosa, karena dosanya sendiri sudah menghukum dia.
orang yang ada dalam dosa itu mati di hadapan Tuhan. Jadi walaupun dia bergerak hidup, tapi di hadapan Tuhan dia mati. Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Karena pelanggaranmu dan dosa-dosamu, kamu sudah mati. Jadi orang yang hidup dalam dosa itu sudah mati. Sebab itu tidak ada kesadaran bagi dia akan dosanya, kecuali kalau diingatkan oleh Roh El Kudus. Sebab Roh El Kudus itulah yang mengingatkan orang tentang dosanya. Kalau hati seseorang itu keras, dia tidak mungkin bisa mengerti akan dosanya. Yohanes 16 ayat 7 dan ayat 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh El Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Kalau seseorang tidak mengerti kesalahannya, dosanya, dia merasa dirinya benar, tapi itu keliru karena dia tidak mengalami jamahan Roh El Kudus. Entah berapa lama perempuan ini bergumul dengan dosanya. Bahkan dia sangat berdosa. Tuhan tidak membiarkan seseorang itu dalam dosanya. Itu sebabnya dia mengutus Roh El Kudus untuk menginsafkan. Seringkali seseorang itu menutup hatinya, mengeraskan hatinya. Itu adalah kesombongan di hadapan Tuhan, sehingga Roh El Kudus itu mengingatkan dia tentang dosa, dia tidak hiraukan. Kalau terus-terus dibiarkan, Roh Kudus mengingatkan terus, tidak diperhatikan, satu waktu Roh Kudus itu pergi dan orang itu akan tinggal tetap dalam dosanya dengan tidak pernah menyadari kesalahannya. Dan itu berbahaya kalau ditinggal oleh Roh Kudus. Perempuan ini mendapat kemurahan. Entah berapa lama dia menderita oleh karena dosanya. Dosa itu menjadikan seseorang menderita. Hatinya tidak tenang, hatinya tidak damai, tanpa disadari perbuatannya juga salah, keliru. Karena apa? Karena bukan dari Tuhan. Tidak tahu berapa lama perempuan ini menderita oleh dosanya. Tapi satu saat Roh Kudus menjamah hatinya
dan dia tampak ragu-ragu. Dia pergi kepada Yesus. Saya katakan tampak ragu-ragu karena dia tidak diundang pada jamuan makan yang diadakan di rumah Simon. Tetapi ketika dia datang, ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Simon, perempuan ini tampak ragu-ragu, tampak menghiraukan prosedur atau apa, katakanlah tidak menghiraukan Simon, langsung bertemu dengan Yesus, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Entah berapa lama dia menyimpan itu, yang harganya katanya 300 dinar. 300 dinar itu upah pekerjaan seorang. Seorang bekerja dari pagi sampai petang 1 dinar, kata firman Allah. Jadi 300 dinar itu kurang lebih setahun atau setahun lebih. Karena 1 tahun 365 hari. Israel memiliki pesta 62 hari. Belum hari-hari tertentu. Jadi kira-kira sekian lama dia menyimpan minyak wangi itu. Iya. Dan saya percaya dia sudah merencanakan untuk bertemu Yesus dan membawa minyak wangi itu. Itu tidak terjadi tiba-tiba. Dia sudah siapkan itu. Dan dia datang pada Yesus. Sambil menangis, dia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyeka dengan rambut di kepalanya. Kemudian ia mencium kakinya, kaki Yesus, dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia itu nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Simon tidak menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Tuhan itu mengenal setiap manusia. Firman Allah katakan manusia itu tertelanjang di hadapan Tuhan. Sebab itu tidak perlu untuk menyembunyikan, membenarkan diri, tidak perlu. Iya, sebab di hadapan Tuhan semua itu terbuka. Yesus tahu hatinya Simon. Dan Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah Guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, benar pendapatmu itu. Iya, saudaraku ya. Yesus kepada Simon yang menuduh perempuan berdosa itu, Yesus menunjukkan orang yang berhutang. Hutang itu dosa. Orang berhutang itu orang yang berbuat dosa. Dan dosa perempuan ini dikatakan sangat banyak. Dikatakan pada ayat 47, saat itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni.
sebab ia telah banyak berbuat kasih. Saudaraku, lebih dari menyambut Tuhan dalam pesta, makan dan sebagainya adalah mengerti bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia untuk menghapuskan segala dosa manusia. Dosa apapun itu disucikan oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan Simon, dia datang ke dunia ini untuk menebus manusia dari dosa-dosanya, membayar hutang, membebaskan manusia dari hutangnya, dan itu Tuhan Yesus sudah bayar ketika dia mencurahkan darahnya saat di Golgota. Yesus mati dengan mencurahkan darahnya untuk menebus manusia. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dan 20. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Melainkan dengan darah 18 sampai 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Iya, saudaraku, Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus kita, ya, dari dosa-dosa kita. Ketika wanita ini tahu Yesus ada di rumah Simon, tanpa ragu-ragu dia datang dan khusus dia mempersembahkan segala yang terbaik kepada Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan, engkau lihat perempuan itu, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Itu aja perkataan Tuhan merupakan satu teguran bagi Simon, ya. Tuhan tidak mengatakan kepada Simon, engkau tidak membasuh kakiku. Tidak. Tuhan tidak mengatakan pelayanan itu. Tapi Tuhan katakan, engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Situ Tuhan tekankan, memberikan air untuk membasuh. Bukan membasuh kakiku. Tapi perempuan itu membasuh kakiku dengan air mata. Begitu jauh perbedaannya, ya. Orang memberikan air untuk membasuh kaki dengan orang membasuh kaki dengan air itu tidak sama. Ya, membasuh kaki dengan air itu contohnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saudaraku, Tuhan katakan, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Tuhan beri penghormatan kepada Simon. Engkau tidak mencium aku. Iya, saudaraku,
suatu tradisi dalam pertemuan itu mencium itu pipi ya, di arah itu malah sampai 3 kali katanya. Kalau bertemu itu 3 kali, cium kiri kanan, kiri lagi atau kanan, pokoknya 3 kali. Iya, iya. Tuhan katakan, engkau tidak mencium aku. Penghormatan pada Simon, mencium pipi, mencium muka, ya. Tapi Tuhan tunjukkan pengorbanan perempuan itu, dikatakan tidak henti-hentinya mencium kakiku. Iya. Begitu jauh pelayanan Simon yang mengundang Yesus, yang seringkali merasa puas dengan memberi Yesus makan. Saudaraku, Yesus tidak mencari makan. Yesus mencari atau memberi keselamatan kepada manusia, bukan urusan makan. Iya. Kesalahan dari banyak umat Tuhan adalah dia mengucap syukur katanya, dan terutama saudaraku dalam hal memberi makan, tetapi Tuhan bukan itu yang terutama. Ya, Tuhan yang terutama adalah bagaimana Dia bisa menyelamatkan manusia. Yohanes 4 ayat 31 sampai 34. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu padanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanan Tuhan. Makan itu puas, ya. Dulu seorang mengundang saya mengucap syukur di rumahnya, ya. Tapi saya katakan, bagaimana kamu bisa mengucap syukur sedangkan apa yang menjadi milik Tuhan 1/10 kamu tidak kembalikan? Ini banyak kesalahan dari umat Tuhan. Ia mengadakan ucapan syukur dengan segala persiapan, tetapi apa yang menjadi milik Tuhan tidak dikembalikan. Ini kesalahan. Iya, saudaraku, Tuhan tidak dipuaskan dengan makanan. Dia dipuaskan kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kehendak Dia yang mengutus aku. Saudaraku, Tuhan katakan kepada Simon, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi Dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Saudaraku, Tuhan menunjukkan persembahan dari wanita ini. Wanita yang berdosa, tetapi persembahannya sangat-sangat banyak. Air mata bagi seorang wanita itu tidak mudah, ya. Tapi itu dia persembahkan kepada Tuhan. Rambut
bagi seorang wanita itu suatu perkara yang mahal harganya. Iya. Bahkan kalau bisa dikatakan seringkali menjadi yang utama. Iya. Itu dia persembahkan kepada Tuhan. Engkau tidak mencium aku, ciuman. Iya, saudara. Itu bahkan dipersembahkan di kaki Tuhan. Iya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Minyak, Tuhan tunjukkan. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Barangkali minyak said atau apa. Tapi Tuhan tunjukkan wanita itu mempersembahkan yang terbaik. Bukan minyak, tapi minyak wangi. Minyak narwatsu dalam ayat lain ya. Dia memberikan yang terbaik pada Tuhan. Pada ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Saat seseorang berbuat kasih, dosanya diampuni. Telah. Dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tuhan tidak menilai perbuatan Simon. Mungkin juga Simon melayani Tuhan tanpa kasih. Memberi makan dan sebagainya tanpa kasih. Sebab itu Tuhan tekankan perempuan itu berbuat kasih. Perbuatan dari seorang wanita ini mempersembahkan persembahan yang terbaik dari seorang wanita. Tuhan menunjukkan apa yang dia dambakan dari gerejanya, dari sidang jemaatnya. Sidang jemaat adalah perempuan-perempuan yang tadinya sangat berdosa. Tapi Tuhan mau supaya sidang jemaat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan sudah memberi contoh persembahan yang terbaik itu. Matius 14. Markus, maafkan salah baca saya. Markus 14 ayat 6 sampai ayat 8. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyainya sebagai persiapan untuk penguburanku. Iya, saudaraku, tegas Tuhan katakan, orang miskin selalu ada padamu. Ya, jadi bukan kita memprotes tindakan-tindakan khususnya pemerintah
untuk menghilangkan kemiskinan apa semua, tidak ya. Tapi memang Tuhan sudah katakan orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila kamu menghendakinya. Saudaraku, pertolongan pada orang miskin itu ditentukan oleh niat hati kita, kehendak kita. Kalau kita mau menolong bisa, jadi tidak ada yang tidak bisa menolong orang miskin ya. Firman Allah katakan, tolong orang yang dalam kekurangan. Iya. Sebab memang bukan mau seseorang. Tuhan katakan orang miskin dan orang kaya itu diciptakan oleh Tuhan. Bukan kehendak seseorang untuk menjadi miskin, ya. Tetapi dengan adanya orang miskin, maka Tuhan mau supaya kita ada perbuatan baik. 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15. 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Saudaraku, firman Allah katakan, bagi seseorang tidak selalu dia kelebihan. Ada saatnya dia kekurangan. Tidak selalu seseorang itu kekurangan. Ada saatnya dia kelebihan. Nah, supaya terjadi keseimbangan dalam tubuh Kristus, saling memperhatikan. Kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian, bisa mereka sekarang kekurangan, tapi bisa mereka kelebihan. Bisa seseorang itu saat ini kelebihan, tapi bisa satu saat kekurangan. Agar ada keseimbangan, saling memperhatikan. Tuhan katakan, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Kasih itu Tuhan katakan bukan perkataan tapi perbuatan. Kasih itu bukan kata-kata tetapi perbuatan. Memperhatikan kekurangan. Tuhan tunjukkan perempuan ini dari seorang berdosa bisa berubah menjadi seorang yang banyak berbuat kasih. Sebaliknya Simon, seorang yang merasa dirinya tidak berbuat dosa. Tuhan tidak melihat ada perbuatan kasih. Engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku.
Aku basuh sendiri, maksud Tuhan, tapi airnya kau tidak berikan. Lihat jauh bedanya dengan perempuan itu. Ia tidak henti-hentinya membasuh kakiku dengan air mata. Saya katakan tadi, air mata bagi seorang wanita tidak mudah. Ya, saudara, tidak mudah. Sekalipun ada penilaian-penilaian yang negatif, tapi saudaraku, yang benar, seorang wanita kalau menangis itu hatinya, ya. Itu berarti begitu lama hati wanita ini menderita, ya. Hati. Tuhan Yesus katakan, firman Allah katakan, dia itu memang menarik, ya. Menarik belas kasihan Tuhan, ya. Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi. Aku bersemayam di tempat yang maha tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Menghidupkan hati orang-orang yang remuk. For thus saith the high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. Hati yang hancur, hati yang remuk. Ya, saudaraku, ya, seringkali memang Tuhan mengizinkan hati itu hancur, remuk. Ya, bukan merupakan hukuman, tetapi Tuhan mau supaya dia dekat dengan orang itu. Dia, saudaraku, Tuhan Yesus katakan dalam Markus 14 tadi, Tuhan Yesus katakan, pada ayat 8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburannya. Kita baca juga Matius 26. Matius 26 ayat 8 sampai 12. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini?
Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padamu. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudaraku, Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudaraku, perempuan ini mempersembahkan yang terbaik, perbuatan kasih yang banyak, dan Yesus membela dia. Dan Yesus tunjukkan kepada murid-murid, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Tuhan Yesus tunjukkan kepada murid-murid perbuatan kasih yang banyak dari wanita itu. Tapi Tuhan tunjukkan dia lebih dulu melakukan itu. Tuhan Yesus katakan penguburanku itu menunjuk pada korban Kristus. Pada korban Kristus. Ya. Tuhan Yesus ingatkan, Bapa telah mempersembahkan kasih yang terutama dengan mengorbankan putranya. Penguburanku, kematian Kristus adalah satu persembahan perbuatan kasih yang banyak, ya. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudaraku, sejak dalam perjanjian lama, memang Allah suka dengan persembahan yang berbau harum. Ya, Allah mengasihi manusia dan Dia mempersembahkan yang terbaik, yaitu satu-satunya putra, karena kasihnya yang banyak kepada manusia. 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, we love Him because He first loved us. Kita mengasihi Dia, tapi Dia lebih dulu mengasihi kita. Begitu besar kasih-Nya bagi kita. Sejak kita masih berdosa, sejak kita masih lemah, sejak kita masih orang durhaka, kasih itu sudah Dia tunjukkan kepada kita.
Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan 10. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih durhaka. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih terus diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berpegang dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Saat kita masih lemah, saat kita masih orang durhaka, saat kita masih berdosa, bahkan saat kita menjadi seteru Allah, banyak orang yang durhaka, banyak orang yang berdosa, banyak orang yang menjadi seteru Allah. Tapi kasih Allah masih berlaku. Dia mengorbankan putranya sampai saat ini. Korban itu terus berlaku untuk menebus tiap kehidupan berdosa. Kita bersyukur. Sebelum Tuhan menuntut kepada kita persembahan yang terbaik, Tuhan lebih dulu sudah mempersembahkan dirinya bagi kita. Bukan saja Tuhan, tapi Bapa juga. Bapa mempersembahkan putranya untuk kita. Terbaik Dia berikan. Dia bisa mempersembahkan 1000 domba untuk menebus manusia. Dia bisa mempersembahkan emas, perak untuk menebus manusia. Tapi Dia tidak menebus manusia dengan barang-barang yang fana. Dia menebus manusia dengan darah anaknya, anak domba Allah. Itu sebabnya anaknya itu sangat dipermuliakan di dalam kemuliaan. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Kita sekalian mau bangkit berdiri. Kita bawa kehidupan kita pada Tuhan. Kita bangkit berdiri.